Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar daripada podcast ini untuk pembelajaran bagaimana hidup menjadi lebih baik, lebih benar berdasarkan firman Tuhan. Kita akan belajar dan melihat berita 5 fakta mengeri penembakan Trump saat kampanye di AS, ada yang tewas. Kandidat Presiden AS Donald Trump menjadi korban penembakan. Kandidat Presiden Partai Republik ini ditembak saat sedang kampanye di Pennsylvania. Akibat insiden tersebut, satu peserta kampanye dilaporkan tewas dan 2 peserta yang lainnya terluka. Sementara pelaku yang bernama Thomas Matthew Crook, 20 tahun, tewas ditembak di tempat perkara oleh agen Secret Service Amerika Serikat. FBI mengaku kaget pelaku menembakkan peluru tanpa disadari penegak hukum. Dilansir CNN Minggu 14 Juli, agen khusus FBI Kevin Rojek yang bertanggung jawab di kantor Pittsburgh terkejut pria bersenjata itu bisa melepaskan beberapa tembakan selama kampanye Trump di Butler, Pennsylvania. Sungguh mengejutkan bahwa pria bersenjata melepaskan beberapa tembakan tanpa pihak berwenang menyadari posisinya, kata FBI. Berikut sederet fakta insiden penembakan Donald Trump saat kampanye di Pennsylvania. Trump terluka di telinga kanan. Seorang juru bicara menyampaikan kondisi Donald Trump saat ini dia baik-baik saja. Secret Service atau pasukan pengamanan presiden mengatakan Trump dalam kondisi aman. Trump langsung diberi tindakan medis tepat setelah dievakuasi. Mantan Presiden AS tersebut mengatakan lewat media sosial bahwa dia terkena peluru di bagian atas telinga kanan. Dini hari pada hari Minggu, waktu setempat, Trump terbang kembali ke Newark, New Jersey. Dilansir oleh AP News dan akun media sosial Truth Social Trump, Trump mengucapkan terima kasih atas respon cepat aparat penegak hukum dan Secret Service. Trump mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban yang meninggal dunia dalam insiden itu. Yang paling penting, saya ingin menyampaikan bela sungkawa saya kepada keluarga orang yang terbunuh di rapat umum tersebut dan juga kepada keluarga orang lain yang terluka parah, kata Trump. Trump mengatakan tidak mengetahui tentang pelaku penembakan yang kini telah tewas. Dia mengaku merasa ada hal yang tidak beres ketika mendengar suara tembakan. Saya tertembak peluru yang menembus bagian atas telinga kanan saya. Saya langsung tahu ada yang tidak beres karena saya mendengar suara mendesing tembakan dan langsung merasakan peluru menembus kulit. Banyak pendarahan yang terjadi. Jadi saya menyadari apa yang terjadi, kata Trump. 1 korban tewas dan 2 terluka. Dalam insiden penembakan tersebut dilaporkan ada korban jiwa. 1 korban tewas merupakan peserta kampanye dan 2 orang lainnya juga peserta kampanye mengalami luka parah. Ketiga korban merupakan pria dewasa. Meskipun mereka telah diidentifikasi oleh pihak berwenang, namun rinciannya belum dibagikan kepada publik. Identitas pelaku bernama Thomas Matthew Crook. Menurut identitas FBI, pria berusia 20 tahun ini tinggal di Bethel Park, Pennsylvania, sekitar 35 mil selatan dari lokasi. Dia tewas dibunuh di tempat oleh agen Secret Service. Salah satu saksi Greg mengatakan kepada BBC bahwa pelaku berada di luar rapat umum dan hanya bisa mendengar mantan presiden tersebut berbicara. Ketika dia melihat seseorang pria berada di atas atap. Kami melihat pria itu merangkak ke atap gedung. Di samping kami, 50 kaki dari kami, kata Greg. Dia punya senapan. Kami bisa melihatnya dengan jelas membawa senapan. Greg mengatakan mereka mengarahkan pria itu ke polisi. Tahukah Anda berikutnya? Saya berpikir mengapa Trump masih berbicara? Mengapa mereka tidak menariknya dari panggung? Dia berkata, saya berdiri di sana sambil menunjuk ke arahnya. Hal berikutnya yang Anda tahu, 5 tembakan terdengar. Catatan publik menunjukkan Thomas Matthew Crook terdaftar sebagai anggota Partai Republik, tetapi memberikan sumbangan kecil kepada kelompok yang berpihak pada Partai Demokrat tahun 2021. Investigasi kasus penembakan masih berjalan. Sejumlah lembaga federal dan negara bagian sedang menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana penembak mengakses lokasi, senjata apa yang digunakan, dan hal-hal lain yang belum terjawab oleh publik. Sementara itu, FBI juga telah meminta masyarakat untuk mengirimkan informasi, foto atau video apapun terkait penembakan ke FBI atau menghubungi 1-800-call-FBI. Biden mengutuk kekerasan. Presiden AS Joe Biden menyampaikan bela sungkawa atas peristiwa yang terjadi. Dia juga secara terbuka mengutuk aksi penembakan tersebut. Usai kejadian, Biden pun mengaku telah menghubungi Trump. Saya bersyukur mendengar bahwa dia selamat dan baik-baik saja, kata Biden dalam sebuah pernyataan. Saat ini Biden tengah berada di Delaware,
namun dia terbang kembali ke Gedung Putih pada hari Minggu pada waktu setempat agar Presiden AS ini dapat terus diberi pengarahan oleh penegak hukum. Tidak ada tempat bagi kekerasan semacam ini di Amerika. Kita harus bersatu sebagai satu bangsa untuk mengutuknya. Lanjut, apalagi? Oke, kurang lebih seperti demikian. Sahabat podcast M116, kita melihat bahwa manusia tatkala menembak lalu ingin melukai orang lain, ingin melenyapkan, tentu tujuannya adalah pembunuhan. Maka itu seringkali diikuti oleh motivasi dan berbagai macam penyebab. Penyebab pertama tentu adalah ada satu faktor kemarahan, kebencian, lalu kemudian ada faktor lain. Ada sesungguhnya korban yang ditembak itu bukanlah target yang sesungguhnya, tapi memang di dalam dirinya sudah mengalami banyak sekali gangguan-gangguan secara psikis dan kejiwaan yang diikuti oleh trauma-trauma di masa lalu. Maka para psikolog dan para ahli-ahli di dalam pendidikan menyebutkan bahwa seseorang tatkala melakukan sebuah tindakan menyerang orang lain, termasuk salah satunya yang paling fatal adalah membunuh. Itu hanyalah gunung es di mana di bawahnya itu sudah banyak penyebab-penyebab lainnya. Berbicara tentang pengendalian diri, berbicara tentang menghargai harkat martabat manusia, maka itu tidak bisa serta-merta, itu harus dilatih dari awal. Dengan banyaknya peristiwa, walaupun tidak disebut ya, Matthew Crook ini latar belakangnya bagaimana, tapi kalau kita belajar seluruh peristiwa penembakan itu hanyalah gunung es. Jadi kalau bibit hidupnya apa yang diajar, apa yang diterima itu sesuatu bibit yang baik, benih yang baik, sebagaimana firman Tuhan katakan, dia akan tumbuh menjadi orang-orang baik. Tetapi kalau di dalam dirinya itu sudah seperti semak duri, seperti berbatu, dengan faktor-faktor latar belakang yang menimbulkan orang hatinya penuh semak duri, orang hatinya penuh dengan berbatu, itu tidak serta-merta. Sehingga pendidikan menjadikan orang yang punya kontrol diri, punya belas kasihan, hidup dalam kebenaran, tidak serta-merta terjadi sendirinya. Itu harus diajarkan berulang-ulang, sebagaimana dalam kitab Ulangan pasal ke-6. Mendidik seorang anak diajarkan berulang-ulang, pagi, siang, petang, malam, waktu mau tidur, sesudah tidur, bangun tidur. Kemudian waktu dia berjalan, duduk, berdiri, itu yang firman Tuhan katakan. Mari kita jaga anggota keluarga kita, jaga diri kita sendiri, agar benih yang ada di hati kita adalah benih kasih, benih pengampunan, benih kedamaian, bukan benih kebencian, apalagi menghilangkan nyawa orang lain. Shalom, salam podcast M116.